Saat sampai di atas, setelah keluar dari gerbang pesantren, Pak Ustadz melihat ada mobil double kabin pengangkat barang. Itu sepertinya mobilnya Pak Dharma. Loh, ada apa Pak Dharma pagi-pagi sekali ke sini? Ujar Junet. Saat menghampirinya, ternyata itu bukan Pak Dharma, hanya supir yang mengantar. Buat apa, Roy? Ini bukannya mobil Pak Dharma. Iya, Tat, dipinjemin buat jualan. Wah, hebat. Kayaknya kamu panen juga, Roy. Hehe, bisa aja, Pak Ustadz. Lumayan, Tat, buat bantu Aini. Restoran mana? Yang di kota, Tat. Spontan Junet girang. Kebetulan sekalian anterin tugas punya Aipah nih di kampusnya di kota. Pak Ustadz ngajar nggak enak kalau mengurus kurikulum bolos. Tolong ya, pujang kasep. Puji Junet merayu. Sebetulnya tak ada yang mesti diburu-buru oleh Roy. Ia biasa mengantarkan jualannya ini santai ke kota sambil pulang membawa hasil. Tak ada salahnya ya sekalian mengantar tugas milik IPA ini ke kampus. Ya udah Ustadz, titip aja sini. Oke nih, kamu simpen nomor ustazanya ya, biar di sana komunikasi. Siap Ustadz, hati-hati di sana, banyak cewek-cewek cakep. Pasti kamu dapat mainan bonusnya. Bisa-bisanya guru besar Fik ini bercanda seperti itu. Apa Roy tidak salah dengar? Baru kali ini Junet bercanda bocor seperti itu. Biasanya ia mengajar materi Fik dengan khas logat ngantuknya. Bisa aja Ustaz. Nanti saya serahkan. Kamu itu terampil Roy. Pak Kiai pernah memberi pesan ke saya supaya kamu diberi jadwal mengajar di sini. Ah, saya kan udah ngajar silat sama Ustadz Boim Tat. Beda atuh, orang kayak kamu bisa dipakai banyak manfaat buat pesantren. Kamu harus jadi contoh. Kamu anak nakal yang berhasil. Ah, anak nakal tetap anak nakal aja, Stat. Belum tahu aja. Merendah aja kamu. Aku bisa diomeli Pak Kiai kalau nggak dikasih kamu jadwal ngajar. Karena desakan dari kiainya itu, Roy menjawab, oke Ustadz, selama nunggu kiai saya bisa ditaruh jam mana saja, asal pelajarannya jangan susah-susah. Jangan disuruh ngajarin balakah, jangan kayak Ustazah Aini. Ya, Ustazah kamu itu emang reputasinya bagus. Sebetulnya, ketika kiai datang dan ia sudah meminta izin untuk membangun guest house agar terintegrasi dengan pesantren. Namun, tak ada salahnya ia menunggu kedatangan kiai dengan memenuhi permintaannya. Siapa tahu izinnya bisa lebih mudah. Siap Ustadz, insya Allah. Ya sudah, salam sama Ustadz kamu ya. Roy pamit sambil memulai menyalakan mobilnya. Ingat Roy, kalau mau mendapatkan wanita sejati, kamu harus menjadi pria sejati. Karena aura wanita sejati tak mungkin mau tertarik kecuali dengan pria sejati. Sebenarnya, itu adalah ucapan Ustadz Junet yang selalu mengiang di kupingnya. Selama mengendarai double cabin itu, pikiran Roy melayang sampai mengingat ucapan Ustadznya waktu itu. Namun entah kenapa, setiap mengingat nasihat tentang pria sejati dari ustadznya itu, ada yang bangun. Bila melihat istrinya, terutama setelah sadar bila istrinya dipanggil itu, yang secara singkatannya adalah karena ya di atas rata-rata itu. Ipa dikenal oleh Roy sebagai wanita yang pembawaannya manja, namun tegas pendiriannya. Tegas dalam artian baik, ia tipe wanita independen, terbuka, dan selalu tahu apa yang mesti dilakukan. Itu terlihat dari cara obrolan dengannya sewaktu acara pentas santri di belakang panggung itu. Tak henti-hentinya merasa kesal dengan lelaki bernama Andi ini. Namun Roy selalu tak sengaja berpikiran kemana-mana bila melihat Ipah, terutama setelah Roy berhasil dengan Aini menguasai rumahnya, melewati sang suami. Bayangan nasihat Junet mengenai pria sejati dan wanita sejati itu membuat tak sengaja setiap melihat Ipah. Di sisi lain, Roy menerima pesan panjang dari Rian yang ada di Bogor. Sambil menyetir, dia baca pesan panjang itu yang menjelaskan bahwa Rian akan membantunya berbicara dengan Kiai Basri. Ia akan datang ke pesantren saat Pak Kiai sudah tiba. Assalamualaikum. Royhan, nih aku Rian. Aku sudah baca konsep-konsep atau ide-ide guest house yang kamu buat kemarin. Saya tertarik, cukup impresif. Ayahmu juga senang. Ini kemauan yang luar biasa yang keluar dari pria berumur masih muda sepertimu. Saya sudah mempersiapkan, mematangkan perencanaan agar kita bicarakan di sana. Konsep yang kamu buat juga cerdas. Memang benar masyarakat bila mendengar kata hotel, pikirannya selalu negatif. Tapi bila temannya terintegrasi dengan pesantren, malah akan banyak masyarakat yang membantu. Itu perkiraan Ustadz Ali Guru ya saya di sini. Beliau juga pernah menjadi sepuh di pesantren itu. Saya akan datang bersama Ali dan Ustazah Sahla untuk ikut berbicara dengan Pak Kiai. Mereka sama-sama murid kesayangan Pak Kiai.
Nanti setelah saya di sana, baru kita bicara perencanaan, survei lokasi, serta konsep yang sudah kamu buat sendiri. Tips dari saya, dekati kepala ular di kampung itu. Kalau kita sudah memegang kepalanya, ekornya mengikuti. Lobi mereka. Begitu pesan masuk dari Rian. Sungguh pesan masuk itu membuat Roy bahagia. Akhirnya, developer yang direkomendasikan ayahnya itu mau juga ikut bersamanya. Ayahnya bilang Rian sudah melihat gambar-gambar lokasi yang difoto, juga konsep yang sudah dibuat olehnya. Ia tertarik, padahal Rian sendiri sedang krisis kepercayaan di proyeknya itu. Thanks to Ustazah Anis, ucap Roy dalam hati. Karena Anis itulah menjadi penyambung kepercayaan agar proyek ini bisa diwujudkan. Intan adalah sepupunya. Dan dia juga keponakan ustazah senior yang pernah mengajar di Awabim. Sebagaimana pernah diceritakan oleh Anis sendiri langsung. Senior itu disebut di pesan Rian tadi dengan nama Sahla. Terima kasih Pak Rian. Semoga semuanya matang agar proyek ini berhasil terwujud. Balas Roy pesan panjang itu. Ia memperhatikan pesan terakhir Rian agar memegang kepala ular. Maksudnya memegang tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kampung itu. Pak Dharma salah satunya, di mana mobilnya ini malah dipinjamkan ke Roy. Juga kepala terbesarnya adalah Pak Kiai Haji Basir sendiri. Tak sabar Roy menunggu kedatangan Pak Kiai, pikirannya meski bercabang namun ia fokus terus ke proyek penginapannya itu. Dan bersambung.